Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil laporan praktek kerja industri tentang budidaya tanaman paprika yang dilaksanakan di UP SMK Negeri 1 Majar. Tujuan Prakerin yaitu untuk melatih siswa belajar di lapangan yang sebenarnya. Manfaat Prakerin dapat membedakan teori di sekolah dengan teori di lapangan. Paprika adalah tumbuhan penghasil buah yang berasa manis dan sedikit pedas dari suku terong-terongan atau solancae. 1. Persiapan screenhouse atau sterilisasi screenhouse. Sterilisasi ini bertujuan untuk menonaktifkan patogen atau virus yang ada di dalam screenhouse. Sterilisasi ini dilakukan dengan menggunakan kalium klorida. Yang kedua, penyemaian. Penyemaian merupakan suatu proses penyiapan bibit sebelum ditanam pada lahan yang sesungguhnya. Berikut cara menyemai benih paprika. Yang pertama, siapkan air hangat kuku untuk merendam benih paprika. Yang kedua, rendam benih paprika selama 24 jam. Yang ketiga, siapkan tray yang berisi tanah dan arang sekam. Yang keempat, setelah seharian direndam, benih paprika siap disemai di tray. Yang kelima, cukup masukkan benih sedalam 1 cm dan tutup dengan lapisan tanah yang tipis. Yang keenam, simpan tray di tempat yang teduh. Yang ketujuh, siram secukupnya, jangan terlalu basah karena ini hanya untuk menjaga kelembapannya. Yang kedelapan, butuh waktu sekitar 3 minggu hingga bibit paprika tumbuh 2-4 helai daun. Yang kesembilan, bibit paprika siap dipindahkan ke dalam polybag. Yang ketiga, penanaman. Penanaman adalah suatu kegiatan memindahkan dari tempat penyemaian ke lahan yang sesungguhnya agar mendapatkan hasil produksi dari apa yang kita budidayakan. Pemindahan tanam sebaiknya dilakukan pada sore hari supaya suhunya tidak terlalu tinggi. Cabai paprika yang sudah bisa ditanam pada usia 20-30 hari setelah semai. Pilihlah bibit yang sehat, lalu tanam bibit paprika pada polybag yang sudah dipersiapkan dan siram tanaman paprika dengan air secukupnya agar tanaman tidak layu. Yang keempat, penyulaman. Penyulaman adalah kegiatan penanaman kembali bagian-bagian yang kosong bekas tanaman yang mati atau rusak. Yang selanjutnya, pengaplikasian nutrisi. Pengaplikasian nutrisi yaitu agar tidak terkena bakteri karena dilakukan pengairan, walaupun begitu tanaman hidroponik. Pengairan tanaman hidroponik agar tetap bersih dan tidak tersentuh tanah. Adapun jumlah larutan pada pertumbuhan tanaman. Yang pertama, fase muda sebanyak 100 ml. Yang kedua, fase berbunga sebanyak 150 ml. Yang ketiga, fase berbuah sebanyak 200-300 ml. Yang keempat, fase dibongkar sebanyak 100 ml. Selanjutnya, pemeliharaan cabang utama. Memilih cabang yang dipelihara pada satu tanaman. Ada 2 cabang utama yang menghasilkan 4 cabang. Pewiwilan adalah membuang baik tunas ataupun daun yang sudah tua. Tujuannya agar nutrisi yang diserap tanaman terpusat pada batang utama sehingga akan menghasilkan buah yang baik. Yang selanjutnya, pelilitan. Pelilitan dilakukan dengan cara melilitkan tali ke tanaman yang sudah siap dililit dengan tujuan tanaman bisa bertumbuh dengan tegak lurus.
Seleksi buah. Seleksi buah dilakukan 4-6 minggu setelah tanam. Tujuannya untuk memelihara buah dari tanaman. Tujuannya untuk memilih buah, warna, ukuran, dan jumlah. Seleksi buah dilakukan 4 step. Step pertama yaitu 4-6 buah, step kedua 3-5 buah, step ketiga 2-4 buah, ya, dan step yang keempat 1-2 buah. Yang selanjutnya, pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit merupakan upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan hama dengan menerapkan berbagai teknik pengendalian yang dipadukan dalam satu kesatuan untuk mencegah kerusakan tanaman dan timbulnya kerugian secara ekonomis, serta mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem. Jenis-jenis penyakit. Jenis-jenis hama dan penyakit. Yang pertama, hama Triptychapsiki. Hama ini menyerang pada bagian daun muda dengan gejala bunga rontok dan mengering. Pengendaliannya dengan cara menyemprotkan insektisida yang berbahan abachmetin. Yang kedua, penyakit embun tepung. Menyerang pada bagian bawah daun yang ditutupi embun tepung berwarna putih, kemudian mengering. Pengendaliannya dengan menyemprotkan fungisida yang berbahan monokoget. Pemanenan dilakukan pada saat paprika sudah berumur 106 hari setelah tanam. Panen sebaiknya dilakukan pada pagi hari dan tidak dalam keadaan hujan. Tujuannya bekas tangkai buah yang dipanen menjadi kering dan tidak terjadi busuk batang. Yang selanjutnya, pasca panen. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk menjamin keseragaman ukuran dan menjamin mutu buah yang diminta oleh pasar. Sekian yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.